hari ini kita lihat sosok Ganjar itu pemimpin yang hari ini yang sudah dilihat oleh masyarakat dan juga sudah dirasakan oleh masyarakat. Kita juga punya data bagaimana Pak Ganjar ini berkali-kali sebetulnya tidak diundang, bahkan kalau nggak salah 3 kali di acara-acara eventnya PDIP, tapi kami tidak mau terlibat konflik internal PDIP lah, karena kita lihat hampir semua partai itu terjadi faksionalisasi itu terjadi di seluruh partai. Tapi sekali lagi kami tegaskan, kami semua relawan Jokowi akan mendukung Pak Ganjar Pranowo sebagai presiden di 2020-2024. Artinya kita melihatnya Ganjar ini mampu menerjemahkan pemikiran Bung Karno dan juga mampu mengawal gagasan-gagasan besar Jokowi berkaitan dengan nawacita. Iya, bahwa indikator yang ada dalam pemilihan sosok dalam pilpres itu pasti akan menghitung terkait dengan aspek elektabilitas. Kenapa? Karena ini bicara mengenai bertarung memperebutkan kekuasaan, siapa yang paling populer, siapa yang paling bisa diterima oleh publik, dan ujungnya kan harus menang. Tetapi kalau kita baca sekarang ini aromanya justru yang terjadi sebaliknya, bahwa PDI Perjuangan merasa tersudutkan dengan berbagai dukungan yang muncul kepada Ganjar Pranowo kan. Jadi bukan kali pertama lah kalau kita mendengar banyak elit PDI Perjuangan yang seperti gerah dan gelisah ya terhadap tindak tanduk Ganjar dan juga termasuk ya dukungan-dukungan yang begitu tinggi terhadap beliau. Meskipun saya nggak paham kenapa PDI Perjuangan terlihat gerah dengan dukungan-dukungan itu. Sebagai kader PDI Perjuangan yang mestinya kan PDI Perjuangan senang ya ada kader mereka yang begitu populer dengan elektabilitas yang begitu tinggi yang punya potensi untuk didukung sebagai calon presiden. Ganjar ini akan melewati proses yang lebih ketat menurut saya dalam proses seleksi di kader internal karena dan tidak mudah buat Ganjar keluar dari partai. Dia ini benar-benar kader lama. Pak Jokowi itu kader baru setelah pengen menjadi calon wali kota, dia masuk ke PDI Perjuangan. Ganjar ini setahu saya kalau tidak salah tahun 92. Tolong koreksi ya, Mas Rudi lebih tahu. Dan di situ menurut saya akan terjadi proses seleksi yang memang lebih melibatkan perdebatan di antara sesama kader karena memang di situ akan ada masalah siapa yang lebih berhak secara kaderisasi untuk bisa mendapatkan restu dari Ibu Mega. Bagaimana? Opsi Ganjar cuma pindah partai atau jadi tim ses Puan Maharani. PDI Perjuangan diprediksi lebih condong pada Ketua DPR RI Puan Maharani untuk diusung pada Pilpres 2024. Artinya, kini Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hanya punya 2 pilihan. Pilihan Ganjar hanya 2, yaitu segera pindah partai atau dia harus rela menjadi tim pemenangan Puan, ujar Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia, Saiful Anam kepada kantor berita politik RMOL Minggu 28 Agustus. Saiful menilai bahwa belakangan ini Puan mendapat kepercayaan lebih dari PDIP. Salah satunya mewakili PDIP bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan didampingi sekjen dan pengurus partai lainnya. Saya kira sinyalnya sudah jelas, PDIP lebih condong kepada Puan sehingga Ganjar kemungkinan besar akan terpental, kata Saiful. Untuk itu sudah saatnya Ganjar mencari jalan dan peruntungan lain daripada menunggu dengan serba ketidakpastian. Merugi bagi Ganjar apabila masih ingin mempertahankan diri di PDIP dan ingin jadi capres, bukan malah diberikan tempat namun justru seperti dianaktirikan, ungkap Saiful. Puan Maharani dinilai bijaksana jika buka jalan untuk Ganjar jadi capres PDIP. Ketua DPP PDIP Puan Maharani dinilai harus memberi jalan untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi calon Presiden 2024. Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaidi menganggap Puan Maharani harus fokus melanjutkan langkah Megawati Soekarno Putri di internal PDIP. Dengan memberi jalan bagi Ganjar, justru Puan tidak mengalah tetapi memahami kehendak sejarah kalau dirinya pantas bersikap bijaksana dan matang dalam politik, kata Ari kepada Kompas.com Jumat 21 Oktober 2022. Kelasnya Puan adalah porsi ketua umum. PDIP layak melakukan regenerasi politik kepemimpinan dengan menempatkan Puan sebagai ketua umum,
ujarnya. Dalam pandangannya, sejumlah elit PDIP mulai menyadari bahwa elektabilitas Ganjar Pranowo kian kuat. Hal itu membuat sejumlah pihak mulai membuka pintu untuk mengusung Ganjar sebagai capres. Kenyataan di lapangan yang memang tidak tertahankan. Ada adagium jika Ganjar semakin ditekan, maka potensi Ganjar semakin menguat, ujarnya. Ari mengatakan kebulatan tekad Ganjar menjadi capres saat ini tak banyak dijegal oleh elit PDIP karena para pendukungnya di internal partai mulai nampak. Selain itu, para kader PDIP selalu memegang teguh aturan bahwa pencapresan ditentukan oleh Ketua Umum yakni Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Ganjar didukung oleh silent majority di dalam partainya. Hanya karena mereka harus menghormati aturan partai, mereka bersikap pasif, kata Ari. Diberitakan sebelumnya, Ganjar Pranowo akhirnya untuk pertama kali menyampaikan kesiapannya menjadi capres pada pemilihan presiden 2024. Ganjar mengaku siap jika diberi kesempatan mengikuti kontestasi perebutan kursi RI 1. Ketika partai kemudian sudah membahas secara keseluruhan dan dia akan mencari anak-anak bangsa yang menurut mereka terbaik. Menurut saya semua orang mesti siap akan hal itu, sebut Ganjar dikutip dari wawancara yang diunggah kanal YouTube Berita 1. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto merasa tak ada yang salah dari pernyataan Ganjar Pranowo sebab menurutnya semua kader partai ingin mengejar prestasi setinggi mungkin di tengah masyarakat. Hasto juga menilai Ganjar tak berlebihan karena masih memahami posisinya sebagai kader dan belum menyatakan diri sebagai capres PDIP. Untuk urusan capres-cawapres nanti akan ada momentumnya. Ada momentumnya bukan saat ini, ungkap Hasto ditemui di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta.